Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur saya bersama saudara saya, Bro Michael Panjaitan. Kami dalam satu pelayanan Natalan di Kota Palu, di beberapa kegiatan bersama-sama. Dan saya mengucap syukur sekali lagi diberkati melalui talenta yang Tuhan kasih kepada Bro Michael dalam pujian yang disertai dengan kesaksian nyata perkara ajaib yang Tuhan lakukan bagi hambanya ini. Ya, mujizat menyangkut rumah tangga dan segala macam. Tapi ada satu yang menarik buat saya sehingga saya minta waktunya saudara saya ini untuk berbagi tentang pengalaman yang baru-baru ini ya. Tanggal berapa Oktober Pak? 1 sampai 14 Oktober, tapi kejadiannya 7 Oktober 2023. 7 Oktober yang terjadi Hamas serang Israel itu ya. Betul. Jadi momennya waktu itu pas lagi ada melakukan perjalanan rohani ke Israel. Siap. Dari tanggal 1 kita ada di Mesir dulu, tanggal 6 masuk ke Israel, dan tanggal 7 pagi keadaan semua baik-baik aja, kurang lebih pukul 8 pagi waktu di sana gitu ya. Siap. Tiba-tiba terdengar satu sirene yang panjang banget, bikin semua orang Nggak panik. biasa ya. Nggak biasa. Dan tour guide kita waktu itu yang orang asli sana mukanya langsung berubah. Jadi ini something happen nih gitu, kita tanya ini kenapa, oh ini bukan alarm biasa, ini alarm perang dan belum pernah sepanjang ini begitu. Siap. Belum dijelasin apa-apa, tiba-tiba dalam hitungan detik kita dengar suara ledakan, panik semua Kak. Jadi kita langsung keluar, apa yang terjadi nih, ternyata kita lihat rudal ditembakkan ke arah kita Yerusalem waktu itu, dan seperti yang berita kasih tahu ribuan, kurang lebih 5.000 rudal sepanjang hari itu ditembakkan. Dari keadaan yang tadinya semua santai tenang, pagi-pagi tiba-tiba mencekam semua. Itu hari Sabtu, hari berarti Sabtu. Sabat ya. Sabat bagi Sabatnya mereka, Yahudi ya. Betul. Jadi itu panik, semua langsung panik karena kan selama ini kita cuma lihat film perang atau gimana, kita langsung ada di sana dan suasana berubah jadi mencekam. Kita langsung diperintahkan untuk balik ke tempat penginapan masing-masing. Kita balik ke hotel. Sampai di hotel pun kita nggak boleh masuk kamar. Untuk ke toilet pun kita nggak boleh, langsung ke ruang bawah tanah. Evakuasi gitu. ya? Dievakuasi. Karena keadaan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi begitu ya. Pemerintah langsung berkata this is extremely danger. Ini benar-benar darurat dan bahaya begitu. Jadi semua perkantoran, orang yang di rumah semua disuruh masuk ke bunker masing-masing. Dan di situ kita baru tahu ternyata setiap bangunan di sana Kak harus punya bunker di bawah bangunan masing-masing. Ya, lapis baja gitu ya. Jadi kita disuruh sembunyi, dievakuasi di sana. Makannya harusnya keluar waktu itu, jadinya kita diantarin makan semua di sana di hotel semuanya, dan masuk kamar pun nggak boleh. Beberapa jam kemudian kita diperbolehkan untuk masuk ke kamar, bukan untuk tidur, bukan untuk istirahat, hanya untuk packing barang. Jadi kapanpun border kan, karena tiba-tiba semua border ditutup, penerbangan Tel Aviv juga semua berhenti. Jadi kita nggak tahu harus ngapain. Dan waktu itu memang disuruh untuk prepare packing semuanya, karena sewaktu-waktu ada border yang terbuka, kita langsung bisa lari gitu. Iya. Karena dari pemerintah sana juga berkata harus segera evakuasi. Itu waktu itu musim dingin atau panas ya? Sudah agak ya? Nggak dingin-dingin banget, tapi nggak panas juga gitu ya. Ruang evakuasinya udaranya gimana tuh? Pengap ya. Nah memang karena kan ruangan evakuasinya itu kecil Kak. Jadi kita dapat memang, saya nggak tahu apakah itu ruangan evakuasi yang buat VIP, saya nggak tahu karena ruangannya lumayan oke dibandingkan yang evakuasi yang lain yang di bawah tanah banget itu. Total berapa orang tuh yang sama-sama dengan Bro Mike? Kalau kita waktu itu peserta 231, cuman kan dibagi dua, ada yang menginap di Yerusalem 3 bus, ada yang menginap di Bethlehem 2 bus. Jadi kurang lebih satu bus itu 50 orang, berarti 100-an orang. Oh berarti sama Ibu Heni sama suami juga ya? Betul. Karena kita sempat nonton di TikToknya Ibu Heni, betul. Bang Jo ya suaminya Jo betul. ya. Kita waktu itu satu rombongan bareng-bareng dan kita dapat info peserta taunya itu hanya rudal, tanpa mereka tahu kalau kita sudah dapat berita ternyata 7 titik di daerah di wilayah Israel waktu itu sudah dikuasai oleh Hamas. Jadi yang tahu cuma beberapa orang? Cuma beberapa orang aja, panitianya aja istilahnya gitu. Memang sengaja ya supaya jangan panik. Supaya nggak panik. Dan ternyata memang di luar dari tembakan itu, kejadian sesungguhnya itu di 7 titik itu sudah terjadi pembantaian. Yang sekarang mungkin orang-orang udah bisa lihat karena Israel Defense itu udah posting di YouTube kejadian sesungguhnya pagi itu. Dan memang faktanya begitu faktanya ada. Dari kamera semua kan kejadiannya waktu pembantaian terjadi, orang banyak dibunuh, disiksa semuanya. Itu yang bikin mereka marah waktu itu. Jadi Hamas yang cari hal duluan ya. Dan waktu itu kondisinya peserta nggak tahu itu, yang tahu cuma kita Kak. Jadi
Kita yang bingung, aduh harus gimana, lalu dikasih tahu satu-satunya cara kalian harus pergi ke tempat aman, dan waktu itu dikasih tahu Israel bagian utara yaitu Tiberias merupakan daerah yang aman. Pagi-pagi buta semua langsung kabur, kita semua naik bus, dan di sepanjang jalan tentara Israel sudah banyak banget yang berjaga-jaga dengan senjata masing-masing. Siap. Dan kita tiba di Tiberias hari Minggu. Iya. Semua suasananya beda nih, enak gitu. Lagi ibadah di atas kapal Danau Galilea Kak, di Iya, Tiberias biasa. ya. Lagi asik ibadah semuanya di sana, tiba-tiba dapat kabar lagi, ternyata Hamas sudah bergerak menuju utara Israel yaitu Tiberias. Wow. Jadi kami Panik juga. Panik lagi karena kan baru nyampe udah langsung diinfoin begitu lagi. Dan hari itu memang diputuskan bersama semua kegiatan dipadatin satu. Tadinya beberapa hari akan di sana gitu ya, karena ke Kana, ke ini ada beberapa hari. Betul. Hari itu dipadatin semuanya. Jadi semuanya langsung habis ibadah Tergesa-gesa jadi. Tergesa-gesa. Terus ke mana namanya? Ke Tabga, dari Tabga langsung ke Kana. Semuanya tanpa persiapan apa-apa. Jadi langsung deh. Biasanya kan Kak kalau di Kana, Kak Mel tahu ya. Tahu. Mereka akan baju putih-putih buat yang mau diteguhkan lagi. Waktu itu udah nggak ada kesempatan buat ganti baju, nggak ada kesempatan buat apapun, langsung ke Kana. Wow. Selama kita ada di Kana, bunyi alarm ada Tetap lagi. ada ya. Dan kita lihat pesawat, ya mungkin Bapak Ibu yang lihat di sosial media waktu itu saya sempat posting Kak, pesawat tempur Amerika juga udah datang, pesawat tempur dari, waduh banyak banget waktu itu. Itu yang bikin seram lagi. Akhirnya kami masuk ke hotel, buru-buru packing lagi, cari cara jalan keluar, dan itu saya lupa perbatasannya apa Kak, ke Jordan. Siap. Sampai di Jordan, kita jam 6 pagi kalau nggak salah waktu itu, nunggu berjam-jam, nunggu border dibuka. Masuknya dari Mesir ya? Masuk dari Mesir, keluar dari Jordan. Oh, oke. Nah di Jordan itu, karena kan semua orang kabur dari Israel, pengen menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Karena pikir ini Israel sudah habis diserang Hamas ya. Jadi itu kondisinya banyak banget, kita harus antri satu persatu semuanya di perbatasan itu, dan matahari kan nggak ada tempat buat berteduh, semuanya itu benar-benar di bawah jalan itu. Aduh semuanya kepanasan, dan berjam-jam, kurang lebih 3-4 jam kita di perbatasan supaya bisa melewati, dan sampai akhirnya tiba di Jordan, melakukan karena Jordan sudah aman ya, negaranya sudah beda, dan kegiatan dilanjutkan di sana, diperbanyak di sana, dan puji Tuhan 14 Oktober tiba di Indonesia dengan selamat dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi ada lucunya juga ya. Waktu rudal diterbangkan berapa banyak rudal tuh kira-kira ya? Menurut yang Pak Mike tahu. Waktu itu kan kita belum lihat berita kan. Jadi kita tahunya itu nggak hitung ya, tapi memang kan banyak ya. Ditembakin terus, berhenti sebentar. Karena begitu berhenti, kami dari waktu itu rudal pertama ditembakin, maksudnya sesi 1 lah gitu kira-kira. Kami ada di City of David, kota Daud. Dari situ tiba-tiba berhenti, oh udah aman. Kami pergi ke tempat Kayafas. Yang gereja ayam itu. Terus menyangkal Yesus. Dan ternyata bunyi lagi. Selesai bunyi, berhenti lagi, kami ke Getsemane. Nah pas di Getsemane banyak lagi rudal ditembakkan. Disitulah pemerintah langsung berkata semua kegiatan dihentikan. Tapi ada cerita lucu juga ya. Waktu rudal orang lain pada tiarap, Indonesia gimana? Itu turis-turis itu kan ada yang merapat ke tembok, ada yang tiarap, ada yang apa. Orang Indonesia jangan ditanya, langsung keluarin handphone masing-masing. Termasuk saya waktu itu. Video-video dan foto-foto, bahkan ada peserta kita, karena itu kan asap bekas rudalnya itu kan kelihatan kayak bagus banget. Betul. Bahkan ada peserta kita yang foto dengan begini, foto gaya-gaya lah gitu. Di belakang itu berasa kayak kembang api. Ya ampun, padahal ini genting sekali. Genting, sangat genting Kak. Cuman ya namanya orang Indonesia memang luar biasa. Luar biasa ya, pemberani ya. Oke, jadi itu kesaksian kisah nyata dari saksi mata seorang pemuji asal Indonesia yang sedang dipakai Tuhan. Bro Michael, sungguh kesaksian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saudara, jadi itu pengalaman nyata dan kisah sesungguhnya peristiwa yang terjadi tahun ini antara Israel dan Hamas. Dan Bro Michael Panjaitan dan tim ada 231 orang Indonesia. Itu khusus yang di grup mereka, nggak tahu yang grup lain yang pas ada waktu itu. Sudah jelas bahwa peperangan ini dimulai karena Hamas lebih dahulu menyerang pada tanggal 7 itu ya. Jadi kita yang di Indonesia ya kita menyampaikan ini dengan tujuan supaya kita saling menghormati, saling mengasihi, menyebarkan
berita yang benar, bukan berita hoax, bukan juga kita tidak tahu apa-apa lalu kita berkomentar, kita ribut-ribut, kita koar-koar ya, mempersalahkan sana sini tanpa mengetahui duduk perkaranya. Dari pengalaman saudara Michael Panjaitan tadi jelas bahwa Israel yang diserang lebih dahulu ya. Makanya kemudian Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyatakan perang dan berjanji menumpas Hamas sampai selesai. Tapi di sisi lain juga Benyamin Netanyahu berusaha menyelamatkan orang-orang Palestina yang lain ya, agama apapun itu. Jadi kita yang di Indonesia, kalau boleh saran saya Pendeta Mel Atok, menyarankan bahwa kita tidak terprovokasi, kita hanya berdoa, kita mengasihi Israel, tapi kita juga mengasihi Palestina, kita mengasihi Palestina, kita juga mengasihi Israel, apalagi kita orang Kristen ya, kita mengenal siapa yang kita sembah. Yang kita sembah itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi, sumber kasih sayang, yang telah memperkenalkan dirinya saat firman Allah menjelma menjadi manusia, Allah menjadi manusia, dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Israel sering menyakiti Yesus, menolak bahkan menyalibkan Yesus, tetapi tetap hukum mengasihi, mendoakan, mengampuni selalu menjadi prinsip hidup kita semua. Ya, jadi kita tetap berdoa saja saudara-saudara, khusus orang Kristen seturut ajaran Kristus, dan kiranya doa kita yang kita percayai bahwa doa orang benar besar kuasanya bisa memulihkan setiap hati yang mungkin terprovokasi kah, yang mungkin sudah terlanjur benci pada kelompok tertentu tanpa mengetahui duduk berdiri perkara. Ingat, kita tidak setuju bangsa mana menjajah bangsa manapun. Kita juga tidak setuju bangsa mana menyerang bangsa manapun. Kita berharap seturut ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu benar-benar dihapuskan ya, bukan berpihak kepada siapa. Bagi orang Kristen tidak mungkin kita bersenang-senang di atas terbunuhnya orang-orang Palestina, tidak mungkin ya. Dan kalau orang yang betul-betul menyembah Allah yang benar, dia juga tidak mungkin bersenang-senang kalau misalnya Israel dibunuh. Kita tidak mau begitu, sebab kesaksian Bro Michael tadi jelas bahwa Hamas menyerang duluan, makanya terjadilah peperangan yang panjang lebar sampai saat ini ya. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya terus menyuarakan ini bagi orang Kristen dan bagi orang Indonesia yang non-Kristen, kiranya bisa menangkap pesan. Ingat, kita orang Indonesia masih banyak masalah di Indonesia, masih banyak persoalan mengerikan di Indonesia. Kita harus fokus urus bangsa kita ya, saudara, menghargai agama lain ya, menghargai satu dengan yang lain. Masih banyak juga kan kasus gereja ditutup, rumah ibadah dilarang dan lain sebagainya. Kenapa kita yang itu kita tidak protes, tidak ada demo dan berteriak, ayo stop pelarangan ibadah, itu juga manusia apa segala macam, mana ada ya. Jadi maksud saya lebih baik kita urus bangsa kita gitu loh, urus negara kita, perbaiki hal-hal yang belum beres di negara kita. Dan buat pemerintah Indonesia terkasih, saya juga melalui video ini kiranya pemerintah dipakai Tuhan untuk bertindak seadil-adil mungkin bagi negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak usah terlalu urus orang di luar sana dulu. Mungkin kita doa aja ya, menurut agama masing-masing kan begitu. Buat kami Kristen, doa menurut kami, dan yang lain silahkan melakukan doa demi pemulihan ya, daripada kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan dan berpotensi memancing keributan satu dengan yang lain. Sebaiknya jangan ya, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Saya harap itu tidak menyebar, tidak tersebar luas ke daerah-daerah lain. Kita Indonesia harus tetap saling mengasihi ya. Dari itu persoalan yang dihadapi, dan saya harap kita semua bisa menangkap pesan yang saya sampaikan.
Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus kita semua ditolong. God bless you all. Shalom.